Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Allahumma ihfazna bil islami qa'imin wa ihfazna bil islami qa'idin wa ihfazna bil islami raqidin wa la tushmit a'da'a wa la hasidin. Allahumma amin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah maghrib yang kami doakan semoga kita semua senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang saya hormati pengurus masjid apa namanya? Masjid Nurul Akbar. Yang saya hormati jamaah simpatisan dari Masjid Nurul Akbar. Yang saya cintai selalu rekan-rekan dari Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba yang senantiasa membersamai kegiatan-kegiatan dakwah di kalangan milenial pemuda. Yang saya banggakan para ustadz yang menyempatkan diri untuk sejenak iktikaf di Masjid Allah sampai masuk waktu Isya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Oleh karena betapa banyak saudara kita kemudian yang mau ikut seperti kita, akan tetapi tidak mampu melakukan karena terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah. Kemudian nikmat Allah yang lebih besar dari itu adalah nikmat tambahan umur. Oleh karena hampir semua orang yang telah meninggal, kalau tidak dikatakan semuanya, orang yang meninggal meminta waktu sedikit untuk beramal saleh seperti yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita hadirkan niat ikhlas agar amal-amal kita sampai kepada Allah dan dinilai senantiasa amal saleh di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riyadha min riyadil jannah, taman-taman surga. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan al-intisaru ba'da sholati ila shalah karibat, menunggu waktu salat ke waktu salat berikutnya pahalanya seperti berjaga-jaga di medan perang. Kita tidak lupa saling mendoakan selalu, semoga kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai bertemu dengan Allah dalam kondisi dirahmati oleh Allah. Salawat dan taslim kepada guru besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau mengantarkan kita untuk bertemu dengan beliau di surga Firdaus. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tema kita pada malam ke-17 Zulqa'dah 1442 Hijriah ini, sebagaimana tema dari kawan Bikers, yaitu mengapa kita susah. Sebenarnya saya sangat ingin membahas tentang satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Akan tetapi sudah dibahas oleh salah satu ustadz dari Bikers Muslim. Oleh karena itu, pada kali ini kita membahas tentang mengapa kita susah. Iya. Pertama, kita mesti memahami bahwa susah itu adalah manusiawi. Kalau tidak mau susah, jangan hidup. Iya, selama kita hidup selalu ada problematika hidup. Tidak mau berhenti. Cuman kadarnya kadang besar, kadang kecil. Akan tetapi selaku orang beriman, kita dihibur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan putus asa, kamulah yang paling tinggi derajatmu kalau kamu orang beriman. Artinya orang beriman itu tidak boleh larut dalam kesedihan.
Banyak orang beriman larut dalam kesedihan. Orang beriman bede, bahagia 1 jam, sedihnya 10 jam. Orang beriman bede, sekalinya kena musibah seperti kiamat dunia. Mulai dari piring sampai asbak rokok pecah semua yang ada di depannya. Iya. Ini masalah. Kadang bahasa milenial menyebutnya hati sedang susah. Hati sedang galau. Hati sedang merana. Biasa disingkat dengan gegana. Ya, itu bahasa bikersnya, bahasa motornya. Kemudian cemas, bingung, bimbang, dan berbagai macamnya bahasa-bahasa yang menunjukkan kesedihan dalam hati. Mau bahagia, mari kita pelajari penyebab hati susah. Jangan bilang tidak ada uangku, akhirnya saya susah. Ada orang banyak uangnya susah tonji. Iya, susah tonji. Ada orang mengatakan banyak pinjamku, akhirnya saya susah. Ada orang tidak ada pinjamnya susah tonji. Jadi tidak selamanya itu menjadi barometer kesedihan. Ada bilang, Ustadz, ada pinjamku 2 juta. 2 tahun yang lalu tidak bisa kak lunasi. Mesti dipikir ada orang bulu kumbah 2 miliar pinjamnya tidak bisa tidur nyenyak. Iya, artinya kita selalu berpikir yang lebih besar masalahnya daripada kita. Iya. Mari kita mempelajari apa penyebab hati susah. Insya Allah ceramah ini tidak lama, sampai jam 7. Karena kalau tidak salah, Isya itu masuk jam 7 lewat berapa? Lewat 10. Berarti 10 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab sampai masuk waktu Isya, gitu kan? Iya. Minimal ada sesi tanya jawab. Iya. Pertama, penyebab hati kita susah dengan banyak istilahnya, sedih berkepanjangan. Yang pertama penyebabnya adalah dosa. Dosa. Dosa yang menyebabkan kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Dosa yang membuat kita bersedih walaupun sesungguhnya tidak mesti bersedih. Iya. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza khatat khatayahu, kalau dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi, akan ditulis di dalam hatinya, ya, akan ditulis dalam hatinya, fi qalbihi naqtatan sauda, 1 titik hitam. Selamat datang Om Cino. Akan ditulis 1 titik hitam di dalam hatinya. Ya. Kemudian faiza huwa, dan apabila dia naza'a wastaghfara, dia sadar lalu kemudian beristighfar. Wa taba, lalu kemudian taubat dari dosanya, ya. Sukila qalbahu, Allah membersihkan kembali hatinya. Tinta hitam tadi yang ditulis kalau ditaubatkan, disadari kalau itu dosa, lalu beristighfar, lalu bertaubat, dibersihkan hatinya. Ya, fa in ada, dan kalau dia kembali kepada dosa itu, berlarut-larut dalam dosa, zida fiha, ditambahkan tinta hitam dalam hati mereka. Ya, hatta taglu qalbah, sampai hatinya menjadi hitam, tidak kelihatan, gelap hatinya. Wa huwa, dan itulah yang disebutkan firman Allah tabaraka wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakzibun. Sekali-sekali tidak, hati mereka menjadi gelap, bima kanu yakzibun, sebagaimana mereka mendustakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Dosa. Sini tengok-tengok lebih ke Rasulullah lebih kehadiran. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Lanjutan pada ayat surah Asy-Syura ayat 30. Ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Ma asobakum min musibatin. Apapun yang menimpamu berupa musibah. Musibah itu terbagi dua. Musibah dengan sakit, musibah dengan bencana, maupun musibah dengan nikmat. Jangan bilang nikmat itu bukan musibah. Musibah juga itu. Banyak orang kalau dia sementara sakit banyak istighfarnya. Sekalinya sehat lupa istighfar. Nanti sakit lagi baru bagus sholatnya. Nanti sakit lagi baru banyak mengajinya. Sekalinya sehat lupa lagi. Jadi dua macamnya. Ma asabakum min musibatin. Khusus untuk ayat ini musibah kesakitan yang membuat hati kita kadang-kadang sedih. Fabima kasabat aidikum. Disebabkan karena dosa tanganmu sendiri. Disebabkan dari kita sendiri. Evaluasi diri. Kenapakah ini bisa begini? Apakah ini musibah ujian bagi saya? Atau kafara dosa bagi saya? Atau siksa dari Allah? Hati-hati. Banyak orang sedang di tengah lautan musibah. Sementara masih mengatakan saya tidak apa-apa. Di tengah lautan dosa. Siang malam berdosa. Tidak ada tanda-tanda mau kembali ke jalan Allah. Kenapa? Hati mereka. Hati yang tidak kembali ke jalan Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dosa-dosa kita. Bagaimana nih kira-kira kalau setiap kali kita berdosa langsung dikasih azab oleh Allah? Begitulah bentuk Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Kita berdosa, dosa kita kepada Allah naik, lalu rahmat Allah turun kepada kita. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Surah Asy-Syura ayat 30. Ada hadis yang panjang tentang apapun yang musibah menimpa kita selalu akibat dosa, dan ini lebih terperinci. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibni Umar, semoga Allah meridhoinya. Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, sinin naiku anak burane muhajirin, wahai kamu sekalian anak muda, pemuda-pemuda muhajirin. Khamsun idza betulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang aku berlindung diri kepada Allah, semoga saya tidak kena dengan penyakit ini. 4 atau 5 musibah ini. Pertama, lam tazharu fakhishatan fi qaumin qattun. Tidak nampak satu kemaksiatan pada satu kaum. Hatta yu'linu biha. Sampai dosa dan maksiat itu dilakukan secara terang-terangan. Terang-terangan dilakukan. Di depan publik, di depan umum. Illa fasha fihimut ta'un. Illa fasha fihimut ta'un. Kecuali ditimpakan kepada mereka penyakit ta'un. Penyakit lepra ganas. Ya, lepra ganas. Wal uja'ul lati lam takum fi aslafihimul ladzi madaw. Yang tidak ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum mereka. Karena dosa kemaksiatan muncul penyakit yang tidak ada pada kaum sebelum kita. Patut dipertimbangkan penyakit corona. Patut dipertimbangkan penyakit corona. Kira corona salah satu di antara penyakit yang tidak pernah datang kepada kaum-kaum sebelum kita. Salah satu penyebabnya karena kemaksiatan sudah merajalela terang-terangan. Dulu di tahun 90-an kita malu-malu kalau bonceng cewek. Sekarang orang tua tak balik. Kalau pulang anak gadisnya di rumah, bilang, kamu tuh elok dikon, adik kau ita gagau ruanis musilongang. Tak balik. Budaya malu menjadi hilang. Seolah-olah anak-anak tidak bisa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah kalau tidak pacaran sebelum menikah. Ingat anak muda, hati-hati dengan pacaran. Untung saya alhamdulillah sudah menikah. Pernikahan dipersulit sedemikian rupa. Engkamanan nih. Bagaimana supaya mempersulit pernikahan, lalu pacaran diperlonggar.
Pacaran diperlonggar. Engkan nureta nagande tawe. Kita mengatakan nang kamu tuh ambek nah. Budaya siri sudah hilang. Iya. Saya tinggal di daerah Bontowahari. Kuliah sekali itu setiap sore waktu weekend. Sabtu Ahad ramai sekali naik. Banyak anak gadis boncengan naik ke daerah destinasi wisata katanya. Saya heran anak 17-an boncengannya beneran penuh. Iya. Belum lagi di tempat yang terbuka, yang bebas di sana. Ini menunjukkan salah satu musibah yang mesti, salah satu induk dari musibah yang sedang menimpa kita. Insya Allah kalau bakar muslim tidak ji. Sebagian. Dek tahu iseng ya mana tapi insya Allah. Ya rumah foto-foto lo pengajian biasa muha. Kamu rem-rem na syedek tapi ya tak kalah lepo season ni ha. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini baru Bulukumba, belum Makassar. Yang pernah kuliah di Makassar tinggal kos-kosan patut direnungi. Iya. Kenapa ditahu? Saya juga pernah hidup di kos-kosan Makassar. Iya. Yang dibilang kumpul kebo sejak 2007 yang lalu saya kos-kosan di Makassar ada memang nih. Tidak ku tahu sekarang mudah-mudahan hilang nih. Iya, mudah-mudahan hilang nih. Laki perempuan bergaul bebas, siang malam tak 1 minggu. Iya. Kalau mau kita tahu buktinya, tanya yang masih kuliah. Secara jujur. Belum lagi yang berangkat camping di Malino. Bawa karaeng, manja gunung. Apa manja gunung? Nah dia dimanja. Iya. Jujur saja, pergaulan-pergaulan bebas. Belum lagi narkoba. Dan seterusnya. Inilah kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Yang mendatangkan musibah, penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada umat sebelum kita. Wal-iyazubillah. 2. Dosa yang mengundang musibah adalah walam yamkudul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi mikyala wal mizan, literan dan meteran. Literan dan meteran. Beda tuh. Kata di meter, kata di litere. Illa ukhiza bisinin, kecuali ditimpakan kepada mereka as-sinin, kesulitan hidup, wa syiddatil mu'nah, dan kesempitan hidup, wa jawri sultani alaihim, dan kezaliman penguasa atas mereka. Coba bayangkan, karena curang berdagang, ya tonna tu kasih anunna, si atonna tu modalakna. Akhirnya nak kurangi meteran, ya besi 10 pul tuh, nah di meter asirani meter, ada full, dan berbagai macamnya. Kasih matu di liter, kasih palanggana di awah. Inilah yang mendatangkan kesempitan dalam hidup. Banyak musibah yang berkelanjutan menimpa kita. Lebih daripada itu, kezaliman penguasa kepada kita. Kezaliman penguasa kepada kita. Siapa yang bilang? Bukan Ustadz Muslim. Hadis. Kalau kita tidak yakin, kembali perhatikan, merenungi, melakukan tadabbur, cocok kira-kira iya. Apalagi lanjut, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka yamna'u menahan zakat malnya, sekewaramparan. Tidak menahan zakat mal. Umat Islam kadang merasa cukup. Sudah mi Ustaz, sudah mi kasih keluar zakat fitrah aku Ramadan lalu. Iya, itu je zakat fitrah mau kasih masuk di surga. Nah, banyaknya rezeki Allah kepada kita. Iya, jam tangan tak saja kadang-kadang sampai 4 juta, 5 juta. Nah, dipasui ke atas siaga mi berletak. Saya kasih ke fitrah, jadi dilupa ini. Berapa zakat fitrah? 3,5. Iya. Itu yang mau kasih masuk ke surga. Sementara nikmat Allah banyak sekali kepada kita. Banyak orang kikir. Kalau agama dicarita, tamaka seke nak kikir galam baguli batu. Sisen lalu rekreasi 50 juta sapu. Tak 10 juta tidak cukup ya Ustaz. Karena hotel di Bali belum lagi pesawat, anak-anak juga semua mau ikut. Sisen di lalu bantu masigi, tas 100 sebuh. Tidak jujur. Ya tu lagi Ustaz tanya nafato. Pura dirui sih. Pura diita semana masyaallah gau dan relok rui. Lama rupa. Agana tu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Apa
Apa penyebabnya? Kalau terlalu banyak orang tidak mau mengeluarkan zakat malnya. Mari perhatikan lanjutan hadis. Illa muni al-qatar. Kecuali ditahan hujan untuk mereka. Hujan ditahan di langit. Atau diturunkan dalam bentuk bencana. Walau lal baha'im lam yumtaru. Sekiranya bukan karena binatang ternak. Lam yumtaru. Tidak diturunkan hujan untuk mereka. Allah lebih sayang kepada binatang ternak daripada orang yang seke. Coba bayangkan. Iya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita semua bisa. Akan tetapi kadang kita terlalu banyak berpikir. Nabi SAW bersabda, Man ja'a bil hasanatin falahu asyra amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah membalasnya 10 kali lipat. Kita bersedekah 1000, Allah balas 100.000 nanti. Coba bayangkan. Bersedekah 100.000, Allah balas berapa? Kelipatan 10.000, 10? 1 juta. Ini bahasa yakin. Kalau ragu jangan dilakukan. Pasti Allah tidak membalas. Kenapa? Ragu. Masyarul muslimin rahimakumullah. 4. Walam yamkudhu ahdallahi wa ahda rasulih. Dan tidaklah mereka menjalankan perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Artinya mengingkari perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Illa sallatallahu alaihim adu. Kecuali akan ditimpakan kepada mereka kekuasaan kepada musuh-musuh mereka. Kekuasaan terhadap musuh-musuh mereka. Musuh mereka menguasai. Nah kuasai ki balita. Kenapa? Kita melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Apalagi tidak cukup dengan itu. Wa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Lalu diambil sebagian hak-hak milik mereka. Kalau kita melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan sunnah Nabi dan kewajiban kita kepada Allah, misalnya sedikit salat berjamaah dan seterusnya, Allah berikan kepada kita kezaliman penguasa dari selain kita. Sekarang Indonesia sudah dibagi-bagi seperti menu di atas meja. Oh, kalau di sini kekuasaannya Yanu, kalau di sini Yanu, yang di sini negara-negara asing itu semakin kuat menguasai kita. Iya. Kita hanya menjadi pekerja. Jalan-jalan lagi di Morowali, jalan-jalan lagi pergi di daerah-daerah tambang. Siapa yang kuasai di sana? Iya. Itu menjadi kesedihan tersendiri untuk kita tuan rumah. Tuan rumah menjadi budak di kampungnya. Kenapa? Oleh karena tidak menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Banyak yang inilah yang ditegurkan oleh Allah kepada kita. Minkum may yuridid dunya, surah Al-Qasas. Minkum may yuridid dunya wa minkum may yuridil akhirah. Di antara kalian ada yang berjuang atas nama Islam, tapi sesungguhnya mereka berjuang untuk dunia, menjual Islam untuk kepentingan politik. Padahal sesungguhnya mereka tidak berjuang untuk Islam. Dan sebagian di antara kalian betul-betul ada yang berjuang untuk Islam. Di DPR, di sana, bukan jadi Bulukumba insya Allah. Di sana, konon katanya, kalau ada yang terlalu bagus menyuarakan Islam, itu akan tersingkir dengan sendirinya. Itu akan tersingkir dengan sendirinya. Itu curhat beberapa anggota DPR yang pernah ngopi bersama kami. Mudah-mudahan itu tidak menjadi realitas di Bulukumba. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terakhir, yang kelima. Dosa yang menyebabkan datangnya musibah khusus kepada kita adalah walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan hukum Allah. Wa takhayyaru mimma anzalallah. Dan mereka mengambil keputusan dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali ditimpakan kepada mereka perselisihan yang berkepanjangan. Perselisihan antara kubu umat Islam dengan umat Islam. Dipatik kepada umat seleng. Kenapa? Hukum Islam tidak dijalankan atas pemerintah mereka. Hadis riwayat al-muttafaqun alaih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dosa. Dosa yang mendatangkan musibah. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah. Dosa kepada Allah diampuni dengan taubat kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia diampuni kalau
mendapatkan maaf dari sesama manusia dan mengembalikan hak-hak manusia yang sudah diambil. Iya, terkesan kalau kita membaca beberapa kitab-kitab tentang taubat, lebih mudah taubat kepada Allah daripada taubat memohon ampun kepada manusia. Iya toh? Dosa meninggalkan sholat, dosa besar. Tapi mudah kita astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya sebentar sholat berjamaah, berturut-turut. Terkesan lebih mudah daripada ada hati umat Islam yang sudah disakiti. Matana kilau milau dampeng. Berat sekali minta maaf. Apalagi kalau pernah cekcok dan berbagai macamnya. Kadang-kadang saudara sendiri malu-malu jabat tangan. Orang dekat dari kita malu-malu jabat tangan. Makanya dosa kepada Allah kadang-kadang lebih ringan ditaubatkan daripada dosa kepada sesama manusia. Dari sinilah pelajaran bahwa yang pernah mengambil hak umat Islam, yang pernah mencuri, yang pernah menyakiti, yang pernah korupsi, kembalikan agar mendapatkan maaf dari rakyat. Betul? Ibu-ibu betul? Biasa tuh ibu-ibu tanya tuh Indra Ustaz. Iya, tapi biasa pergi belanja pising. Besok aku bayar, besok nak lupa. Nah, itu juga butuh. Iya, makanya kalau sedikit dihalalkan misalnya. Kecuali kalau besar-besar ya apalagi arisan, banyak-banyak itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. 5 menit lagi. 2. Penyebab hati susah adalah hati yang kotor. Hati yang kotor. Apa tanda-tanda hati yang kotor? Tanda-tanda hati yang kotor sering gibah. Enak sekali bergibah. Pokoknya tak 2 jam pada baru 5 menit gibah. Apalagi hati yang kotor ciri-cirinya adalah senang hasad, berprasangka jelek, zuudzon. Apalagi tanda-tanda hati yang kotor, kikir, maseke, malas, maputu, bosan beribadah, dan berbagai macamnya tanda-tanda hati yang kotor. Mari kita perhatikan setiap Jumat kita dengarkan. Qad aflaha man tazakka wa qad haba man dassaha. Rugi besar bagi mereka yang mengotori hatinya dan bahagia mereka yang membersihkan hatinya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain yang populer, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada kotoran, Allah tambahkan kotoran itu. Karena tabiat dosa senang memanggil dosa yang lain. Bohong hari ini, mak bele-bele, besok ditutup dengan kebohongan yang lain. Iya. Dari mana? Oh tidak, ya begini. Pas ditanya sebentar, tuh lihat, oh tidak, motorku itu pinjam. Padahal itu adalah kebohongan. Kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lain. Gibah selalu ditambah dengan gibah yang lain. Yang lebih parah, dosa tidak senang dengan ahli dosa. Orang seke tidak senang dengan ahli seke. Lewat celengang. Nah lihat tetangganya, 1.000 je nak kasih masuk. Pas keluar dari masjid nak tanya, kau tadi 1.000 je mau kasih masuk, banyak namamu tuan. Kau ya tidak kasih masuk kok. Lebih parah lagi. Dia yang nak protes orang yang beramal, dia sendiri tidak melakukan. Sama aja orang berroh. Orang takabur. Pas berbicara berroh-berroh ke rumah silong. Datang lagi orang berroh. Berroh pai kuah, tempuh pai kuah. Ya Allah ya Rabbi. Padahal dia sementara takabur. Dan begitu bentuk dosa yang lain. Begitu juga orang kutu. Kutu pai kuah di masih ya. Nah ikut wah. Jumat pimukai tang, biar lagi nak terlambat topah. Coba. Orang malas tidak senang dengan orang malas. Masyarul muslimin rahimakumullah. Iya. Kemudian penyebab yang lain adalah kurang syukur. Ada aja syukur. Paling bersyukur. Ustaz paling syukur di Bulu Kumbah. Aji syukur namanya. Kurang syukur. Dikasih nikmat 1 lembah emas mau 2 lembah. Begitulah tabiat anak Adam. Sudah sehat tidak syukur. Makanya kalau mau banyak-banyak bersyukur, sekali-sekali jalan ke rumah sakit lihat orang. Kodong,
Itu kakinya tidak ada media amputasi. Untung kita punya kaki. Kodong lihat itu, beraknya keluar lewat perut. Ada kemarin info kejadian Bulukumba yang open donasi. Bagaimana itu kodong lahir tidak ada duburnya. Alhamdulillah kita lumayan ji. Iya. Lihat sang itu orang kaya dulu itu tinggal disuap-suap mami pakai bubur, tidak bisa makan apa-apa. Sebagai wujud syukur. Saya waktu kuliah dulu ada tempat pengajian di Makassar, di Yapti. Tempatnya orang buta semua. Kalau mau rasakan nikmatnya penglihatan, jalan-jalan ke tempatnya orang buta. Jalan-jalan ke tempat di Ponci, penjara, lembaga. Masuk ke sana supaya kita nikmati begini paling enaknya orang bebas. Lihat sang itu orang di dalam, orang hebat itu tapi di penjara. Kita alhamdulillah merasakan kebebasan full. Iya. Banyak orang tidak syukur dan itulah yang menyebabkan dia malas beribadah. Poin terakhir sekali, 3 menit lagi, adalah sedikit solatnya, lemah mengajinya. Orang yang banyak susahnya suruh perbaiki solatnya dan suruh mengaji banyak-banyak. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dalam ayat yang lain, wa nunazzilul Qur'anu ma huwa shifa'u fi suduril alamin. Obat untuk hati, terapi untuk hati. Banyak orang susah, semakin susah malah lari ke tempat dosa. Mega susah aku Ustaz, saya mau pergi karaoke sampai puas 3 jam, 4 jam. Tambah susah jaki. Tambah susah jaki. Coba ambil Al-Quran, mengaji banyak-banyak. Banyak masalah, coba banyak-banyak perbaiki sholat tengah malam tak. Ingat sejarah Nabi Zakaria. Ketika istrinya dicap monofous, tidak bisa melahirkan. Di mana orang menghindar semua dari Nabi Zakaria. Lalu beliau yusolli fil mihrab, salat di mihrab, lalu diijabah doanya. Wa huwa qaimu yusolli fil mihrab, sementara salat diijabah doanya. Ingat Nabi Musa, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak tantangan bengkak kakinya salat. Kita semakin banyak masalah tambah jauh dari masjid. Ini masalah. Iya, masyarakat muslimin rahimakumullah. Sebagaimana janji saya